Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah membuat beberapa website di satu hosting dengan memanfaatkan fitur add-on domain. Sebenarnya fitur add-on domain ini merupakan salah satu yang umum disediakan oleh layanan-layanan hosting. Hanya saja tidak banyak dari kita yang menyadari keberadaannya sehingga tidak dimanfaatkan dengan optimal. Nah, seperti apa sih ya cara untuk memanfaatkannya itu adalah ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ketika kita mau membuat website, maka minimal kita harus punya dua dulu nih, yaitu adalah pertama adalah nama domainnya, yang kedua adalah hostingnya. Domain itu adalah untuk nama alamat website kita, seperti misalnya domain.com, kangafif.com, google.com. Nah, itu adalah domain, dan data-data website kita itu disimpannya adalah di hosting. Jadi kita nyewa tempat, itu ada hosting ini. Nah, biasanya ya ketika pemula gitu, itu ketika membeli domain dan hosting ya sudah hanya untuk satu website saja. Kemudian ketika nanti suatu saat butuh lagi ya, itu beli lagi domain, beli lagi hosting, beli lagi domain, beli lagi hosting ya. Dan itu bisa memakan biaya yang faktor pengalinya cukup berlipat ganda ya, jadinya cukup mahal gitu. Padahal ya, untuk satu hosting ini itu sebenarnya kita bisa mencantumkan beberapa domain, atau dengan kata lain bisa membuat beberapa website dari satu hosting. Ya, tapi nanti dilihat ya layanan hostingnya menyiapkan add-on domain atau tidak. Umumnya sih ada ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Nah, di sesi ini, di video ini saya akan menunjukkan dua kasus. Kasus pertama adalah apabila Anda belum punya domain dan juga belum punya hosting, maka kita akan mendaftarkan domain dan hostingnya bersamaan. Dan case kedua, simulasi kedua adalah bagaimana kalau Anda sudah punya domain dan sudah punya hosting, misalnya domain A, berikutnya Anda mau nambah domain atau menambah website, ya gitu. Nah, itu adalah yang akan kita bahas. Nah, otomatis di sini Anda harus membeli layanan domain dan hostingnya ya, harus berlangganan. Langganannya silakan dimanapun ya yang Anda suka. Cuman kalau boleh saya rekomendasikan Anda bisa pergi dari kangafif.com/rekomendasi dan Anda pencet yang Niaga Hoster ini ya, mencet link dari sini ya, karena itu ada link affiliate-nya. Kita contohkan langsung studi kasus untuk kasus yang A ya, berarti ibaratnya Anda belum punya website, belum punya domain, dan belum punya hosting, ya bagaimana cara pendaftarannya. Nah, caranya adalah pertama pergi dulu ke kangafif.com/rekomendasi, ya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya Niaga Hoster, ya. Ini kode kuponnya juga bisa Anda pakai, ya. Pencet di sini. Nanti Anda akan diarahkan ke niagahoster.co.id. Nah, kita lihat dulu ya, ini di paling atas ada hosting, ya, dan ada domain, ya. Kita lihat dari yang hosting dulu ya. Biasanya untuk pemula itu memilihnya yang unlimited ya, karena ini yang paling terjangkau adalah ini ya, kita pencet unlimited. Kemudian Anda lihat di bawah ya, di sini ada beberapa pilihan ya, ada paket termurah bayi ya, disebutnya Rp10.000 per bulan, ini murah sekali. Ada pelajar Rp40.000 per bulan, ada personal Rp26.000 per bulan, ada bisnis Rp84.000 per bulan. Ini kalau kita lihat di sini, ini yang personal jauh lebih murah ya, dengan fasilitas yang lebih besar, tapi lebih murah daripada pelajar. Tapi ini hanya berlakunya untuk kalau belinya 3 tahun ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan kalau mau membuat beberapa website di satu hosting adalah Anda lihat di bagian ininya. Nah, ini ya. Ini bisa untuk berapa domain. Ya, untuk yang paling murah bayi ini satu domain, berarti Anda tidak bisa menambah add-on domain. Sementara untuk yang pelajar itu ada 10 add-on domain, ya berarti ini bisa untuk 10 website, ya. Kemudian untuk yang personal ini unlimited add-on domain. Berarti dengan kata lain ini Anda bisa membuat sebanyak mungkin website yang Anda mau, ya. Selama kapasitasnya memadai ya gitu. Pengunjungnya itu kurang dari segini. Biasanya untuk pemula-pemula ini sangat-sangat cukup sekali. Nah, ini adalah hosting ya, dan berikutnya adalah domain ya. Ini kita coba buka di tab berikutnya ya, open in new tab. Nah, ini adalah untuk domain ya, untuk mencari contoh di sini ya. Nah, karena kita itu akan masuk case yang pertama ya, jadi Anda bebas mau dari tab domain boleh, mau dari tab hosting boleh ya. Beda dengan case kedua, nanti dari tab domain saja ya. Nah, di sini saya akan mengilustrasikannya dari tab hosting ya. Jadi
Kalau kita ngelihat di sini ada tab domain, ya saya barusan buka domain, ya, dan ada hosting. Nah ceritanya saya akan membuatnya dari hosting. Jadi saya turun di sini, ya. Kemudian saya pilih yang ini, ya ceritanya ini murah ya untuk yang 3 tahun. Kemudian saya akan pilih sekarang, ya, pilih sekarang. Nah, kemudian, nah di sini kita lihat ya di sini untuk yang 3 tahun tadi kan 26.000 per bulan ya, jadi dikali 3 tahun berarti kurang lebih 965. Ini termasuk sangat murah sekali ya dengan fasilitas yang tadi diberikan. Kemudian apalagi di sini dia dapat gratis domain ya. Nah, ini gratis domain. Ya, jadi kalau misalnya Anda belum punya domain ya, domainnya itu disiapkan gratis. Karena kalau tidak gratis biasanya domain itu ada harganya ya. Kalau yang .com itu sekitar 125 sampai 165.000 per tahun. Nah, misalnya kita mau bikin domain baru ya, misalnya di sini belajar website mudah misalnya ya, belajar website mudah.com ya, kita lihat cek domain. Nah, ini belum ada ya, belum ada yang punya maksudnya, jadi kita bisa ya, dan ini gratis jadi Rp0. Nah, kalau Anda itu sudah punya, misalnya ada case ketiga nih ya, case ketiga yaitu domainnya sudah punya ya, Anda sudah punya domain, tinggal mau di hosting, berarti Anda tinggal pencet aja yang saya sudah punya domain. Tapi ini biasanya jarang ya, jarang. Jadi domain barusan pilih yang ini ya, personal, mau rubahnya di sini ya. Kemudian berikutnya ini hostingnya ya, kalau mau rubah-rubah di sini, kemudian domainnya di sini. Nah, untuk SSL ya, atau SSL itu secure ya, secure seperti yang ada gambar gembok ini, untuk di Niaga Hoster itu gratis ya, jadi tidak usah nambah lagi ya. Ada bawaannya itu disiapkan gratis. Nah, kemudian kalau sudah Anda cek lagi di sini ya, kalau sudah add to chart ya. Nah, kemudian nah nanti ini ada jumlah totalnya ya. Jadi yang dikenakan charge adalah biaya personal hostingnya saja, dan ada pajaknya 10%. Untuk domainnya ini gratis. Nah, kalau sudah Anda pencet lanjutkan dan lakukan proses pembayaran ya. Otomatis nanti ketika Anda login ke member area Anda ya, maka nanti ada hosting dan ada domainnya. Ya, itu caranya. Kemudian tinggal diinstal, mau WordPress, mau macam-macam, itu silahkan. Ya, jadi itu caranya. Nanti akan kita lihat dashboardnya ya. Dashboardnya akan kita lihat. Itu cara pertama. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita sekarang mau yang kedua nih. Ya, udah punya hosting, kemudian mau nambah domain. Maka caranya adalah dari Niaga Hoster, Anda pencet ke domain, kemudian Anda cari di sini. Misal Anda mau beli domain kedua, misalnya gitu ya. Ini Anda bebas ya, mau .com, mau .id, mau macam-macam di sini ya. Kemudian cek domain. Nah, cek domain ya, ini masih tersedia ya. Nah, berarti Anda bisa beli nih ya, setahun 125.000 ya, kalau 2 tahun 270 dan sebagainya. Karena ini setahunnya itu 145, kecuali tahun pertama itu 125 ya. Nah, kemudian ini tidak usah di checklist ya, kecuali kalau Anda mau di private-kan ya whois-nya, ini dibiarkan aja. Kemudian tambahkan to chart ya, Anda lihat di sini, tambahkan to chart. Nanti di bawah akan muncul pertanyaan hostingnya. Nah, ini ya. Jadi kan kalau tadi domain ya. Nah, di sini hostingnya mau juga nggak? Kalau Anda belum punya, Anda kan milihnya yang ini ya, milih nih yang 3 tahun misalnya, yang personal, ini yang tadi itu, ya personal ini. Nah, kalau Anda tidak mau pakai hosting, ya karena Anda ceritanya sudah punya tadi, ya udah beli sini, Anda mau nambahkan yang lain, maka Anda pencet yang hanya domain, tanpa hosting, hanya domain saja, maka berikutnya Anda pencet lanjutkan. Ya gitu. Nah, itu adalah cara untuk mengorder hosting dan domain. Nah, setelah ini ya, bagaimana cara mengeceknya? Anda lakukan login ya. Jadi ceritanya udah lanjutkan ya. Anda login, masuk ya. Nah, nanti Anda itu ada di sini ya, layanan Anda. Nah, di sini Anda lihat ada hosting dan ada domain. Contoh di saya ya gitu. Ini hostingnya saya cuman ada satu ya. Ini satu hostingnya ya. Sementara domainnya kalau kita ngelihat dia domainnya ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Semuanya ditempelkan ke hosting satu itu ya. Jadi lumayan ya. Ini ada kangafif.com ya, ada sekolahdigital.com, ada psikologibisnis.com, itu ke satu hosting ini ya. Selama hostingnya masih cukup memadai, cepat, ya udah tidak apa-apa. Ya lumayan, kita bisa hemat besar sekali di sini. Nah, kemudian sekarang muncul pertanyaan. Saya sudah punya hosting, sudah punya domain. Sekarang bagaimana saya mau menginstal, misalnya saya mau menginstal yang psikologi bisnis ya. psikologibisnis.com ya gitu. Nah, ini saya
punya domain tapi belum punya hostingnya, baru beli domainnya saja ya. Nah, saya mau install WordPress di sini. Caranya kalau Niaga Hoster gampang sekali ya. Itu Anda tinggal pencet di WordPress Management di sini, klik ya, kemudian Sites ya, atau Website Store juga bisa ya. Nah, ini ya, jadi dari WordPress Management, Sites, kemudian di sini kita akan menginstal WordPress ya. Jadi kita pencet install WordPress. Kemudian domainnya itu tinggal dipilih ya. Tadi kita mau di psikologi bisnis. Nah, kalau kita ngeliat di sini ya, psikologi bisnis itu belum ada. Ya, psikologi bisnis belum ada. Kenapa? Karena kita belum mengkonekkan domain ini ke hostingnya. Jadi otomatis kita tidak bisa install apa-apa di sini. Nah, bagaimana cara mengkonekkan domain ini ke hosting ya? Maka otomatis kita harus kasih tahu ke hostingnya tersebut ya, ke namanya dashboardnya atau pakai cPanel namanya ya, kasih tahu bahwa kita akan menambahkan add-on ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi dari layanan Anda berarti kita ke hostingnya dulu ya, dari hostingnya, kemudian hosting kita pencet ya. Nah, di sini kita pencet kelola hosting. Nah, kemudian dari cPanel, ya, dari cPanel ini ada yang namanya add-on domain, ya. Anda bisa dari sini langsung atau mau dari all features dari cPanel silahkan, ya. Saya akan menunjukkan langsung aja ya karena ini mudah sekali, ya. Tinggal add-on domain, kita pencet. Kemudian tambahkanlah yang Anda mau. Misal saya mau menambahkan psikologibisnis.com, ya. Subdomainnya dikosongkan saja ya, kemudian ini juga dikosongkan saja, nanti dia otomatis terisi seperti ini. Nah, kalau sudah ya Anda pencet add on ya, klik pencet, maka nanti akan muncul di bawah ini ada yang baru ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, jadi ketika sudah berhasil itu akan di add on domain ya, itu has been created, berarti artinya adalah ini sudah terkonek dengan hostingnya. Seperti ini ya, jadi sudah ya, psikologi bisnis sudah terkonek dengan hostingnya. Nah, sekarang ya setelah ini udah Anda bisa membuat website ya atau WordPress di domain yang sudah Anda bikin tersebut tanpa mengganggu website-website lainnya yang Anda miliki ya. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali. Nah, caranya mudah sekali ya, yaitu Anda kembali ke dashboardnya Anda, kemudian Anda tinggal klik ya WordPress Management, Sites, dan kemudian nanti kita pencet yang install WordPress ini ya, install WordPress. Nah, ini ya. Nah, kita coba lihat apakah sudah terkonek atau belum ya. Harusnya sudah terkonek ya karena tadi sudah dikonekkan add-onnya. Nah, yes, 100. Di sini sudah berhasil muncul psikologi bisnis ya. Jadi kita pencet. Nah, berikutnya adalah di sini berikutnya karena kita akan menginstal WordPress, jadi Anda silahkan tulis judul dan sebagainya. Override. Nah, ini bebas ya, kalau misalnya ini baru masih kosong ya, mau di override silahkan ya. Atau misalnya udah ada sebelumnya udah pernah dipakai install, kemudian mau dihapus total, silahkan di checklist override-nya. Ya, tapi kalau benar-benar masih kosong sekali dan ya udah nggak ada apa-apanya ya, mau dikosongkan juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian ini saya karena mau mulai baru ya, jadi saya override aja ya di sini, meskipun kosong ya, baru nggak apa-apa. Judul websitenya saya akan tulis psikologi bisnis. Kemudian adminnya ya ini bebas ya, mau admin juga boleh silahkan ya, yang pasti jangan lupa subdirectory ini harus dikosongkan ya, jangan sampai salah ya, ini harus dikosongkan. Kalau enggak nanti jelek websitenya, ada yang apa, misalnya Anda tulis ini ABC ya, maka nanti websitenya jadi psikologibisnis.com/ABC, kan nggak keren ya. Yang bagus kan psikologibisnis.com saja ya gitu. Jadi ini dihapus. Kemudian passwordnya itu silahkan Anda tulis ya. Berikutnya ya Anda masukkan di sini passwordnya, kemudian jangan lupa di save ya supaya tidak lupa nantinya. Kemudian Anda tulis deskripsinya ya, ini menyusul pun sebenarnya tidak apa-apa ya gitu. Cuman kalau ingat ya langsung aja sekarang itu tidak apa-apa. Nah, ini akseleratornya silahkan di checklist, ini tuh untuk cache ya, untuk cache-nya. Jadi nggak usah install plugin lagi, udah disiapkan sama Niaga Hoster-nya. Kemudian auto upgrade-nya di checklist saja ya, jadi ketika ada yang baru nanti otomatis mendapat update-nya. Kemudian udah install WordPress dan kita tunggu sebentar. Ini cepat sekali ya untuk install WordPress ini, kita tunggu sebentar.
Sudah, ya gitu. Selamat, WordPress Anda berhasil diinstal ya. Nah, maka di sini ya kalau kita ngelihat ya, ini ya Anda psikologibisnis.com ya, kita lihat di sini. Nah, ini berarti sudah terinstall website Anda, mudah sekali ya. Enak, satu hosting bisa punya banyak website. Nah, kalau sudah di sini ya tinggal Anda setting SSL-nya, Anda setting ya supaya kalau di Niago Store dapat gratis ya. Jadi nanti ada settingannya, itu bisa dapat gratis. Kemudian tinggal Anda utak-atik websitenya di sini dan bikinlah yang bagus ya gitu. Oke, sampai sini dulu panduan bagaimana cara mudah membuat beberapa website di satu hosting dengan memanfaatkan fitur add-on domain. Ternyata mudah ya, nggak susah-susah banget. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.